Shalom, apa kabarnya kita hari ini? Bersama Yesus aku dan kau dahsyat luar biasa, yes? Yes, yes. Kurang semangat? Apa kabarnya kita hari ini? Apa kamu siap untuk ibadah Natal hari ini? Yang siap boleh kasih senyum ke kanan kirinya dong. Manis banget senyumannya. Yang sudah duduk manis, coba serukan Kurang kencang, sekali lagi, Keren. Yang hari ini sudah keren, boleh dong salam kanan kirinya. Ucapin Merry Christmas. Kita harus cari cara untuk menjatuhkan Daniel. Tapi kita sudah mencari kesalahan Daniel dan gak ketemu. Kita harus memakai cara apa lagi untuk menjatuhkan dia? Sebenarnya masih ada satu skenario lagi untuk menjatuhkan Daniel dari posisinya yang sekarang ini. Dengan cara apa? Apakah dengan hal ibadahnya kepada Allahnya? Betul, kita buat skenario kalau Raja bikin keputusan untuk semua yang ada di istana untuk menyembah kepada dia. Oh, tenang saja. Untuk kali ini saya bisa hasut pejabat istana yang lain agar bisa meminta raja untuk menyetujuinya. Dan saya akan menyuruh orang buat pengumuman di website istana mengenai keputusan raja ini. Mantap. Kebiasaan Daniel berdoa dan memuji Allahnya justru akan menjadi kehancuran bagi dia. Oke, kita tentukan waktu yang tepat untuk menangkap Daniel ketika dia berdoa seperti biasa kepada Allahnya. Oke. Daniel, tamat sudah masa kejayaanmu di istana ini. Setelah keputusan ini dibaca oleh semua warga, kamu akan dipersalahkan atas kebiasaanmu yang beribadah kepada Allahmu itu. Bos, apa Anda sudah baca pengumuman raja? Kalau barang siapa yang dalam 30 hari menyampaikan permohonan kepada salah satu dewa atau manusia kecuali kepada raja, maka ia akan dilemparkan ke dalam gua singa. Iya, aku sudah membacanya di website istana. Itu jebakan, bos. Para pejabat sedang berusaha untuk menjatuhkanmu dengan membuat skenario seperti itu. Karena mereka tahu, satu-satunya cara menjatuhkanmu hanya dengan kebiasaanmu yang berlutut dan berdoa 3 kali sehari kepada Allah. Ya, aku pun tahu hal itu. Apakah lebih baik Anda berhenti dulu, setidaknya selama 30 hari ini, untuk tidak beribadah kepada Allah? Ini menyangkut nyawa Anda, bos. Tidak, aku tidak akan mengubah kebiasaanku berlutut dan berdoa kepada Allahku 3 kali sehari. Atau... Sudahlah, tenang saja. Aku tidak apa-apa. Pulanglah.
Aku ingin kembali berdoa pada Allahku. Dan ku mau memuliakan-Mu, menyenangkan hati-Mu, hidup dalam ketaatan, melakukan firman-Mu, sebab hidupku bukannya aku lagi, melainkan Kristus hidup dalamku. Putra dan Roh Kudus, Allah penyelamatku. Oleh kasih dan anugerah-Mu, ku dijadikan baru, dan ku mau memuliakan-Mu, menyenangkan hati-Mu, hidup dalam ketaatan, melakukan firman-Mu, sebab hidupku bukannya aku lagi, melainkan Kristus hidup dalamku. Dan ku mau memuliakan-Mu, menyenangkan hati-Mu, hidup dalam ketaatan, melakukan firman-Mu, sebab hidupku bukannya aku lagi, melainkan Kristus hidup dalamku. Sebab hidupku bukannya aku lagi, melainkan Kristus hidup dalamku. Sebab hidupku bukannya aku lagi, melainkan Kristus hidup dalamku. Oke, semua sudah ready. OTT, laksanakan sekarang. Laksanakan. Daniel, Anda ditangkap karena telah melanggar perintah dari raja. Daniel di goa singa, pam pam pam. Daniel di goa singa, karena kasihnya kepada Allahnya, maka dibebaskan. Daniel di goa singa, pam pam pam. Daniel di goa singa, karena kasihnya kepada Allahnya, maka dibebaskan. Pam 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 pam. Daniel di goa singa, pam pam pam. Daniel di goa singa, karena kasihnya kepada Allahnya, maka dibebaskan. Daniel di goa singa, pam pam pam. Daniel di goa singa, karena kasihnya kepada Allahnya, maka dibebaskan.
Auman singa memang besar, tapi Allahku jauh lebih besar. Allahku telah mengutus malaikatnya untuk mengatupkan mulut singa-singa itu, sehingga mereka tidak mengapa-apakan aku. Karena ternyata aku tidak bersalah di hadapannya, juga di hadapan Tuanku Raja. Terpujilah Tuhan! Berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Allah kita yang dahsyat. Mari Bapak Ibu saya undang kita berdiri. Shalom. Shalom. Selamat datang. Boleh suaranya lebih keras. Shalom. Shalom. Bapak Ibu bersuka cita? Coba beli tos 2 tangan, katakan hari ini Bapak beda banget. Hari ini Ibu beda banget, semangatnya dahsyat. Semangat Hari Raya Natal, puji Tuhan. Sekali lagi berikan tepuk tangan yang dahsyat buat Allah kita yang dahsyat. Kita mau rayakan kasih dan kebaikan Tuhan. Haleluya. Mari tepuk tangan buat Allah kita yang dahsyat. Sebab Dia Allah yang baik. Mari kita goyang kanan kiri, yuk. Mantap. Tuhan baik di dalam hidupku, selalu setia di sepanjang hidupku. Nyatalah perbuatanmu, kaulah sukacitaku, kaulah sukacitaku. Sama-sama. Tuhan baik di dalam hidupku, selalu setia di sepanjang hidupku. Nyatalah perbuatanmu, kaulah sukacita, kaulah sukacita. Sambil angkat tangan yuk, haleluya. Haleluya. Ku bersorak, Tuhanku luar biasa. Haleluya. Ku bersorak, Tuhanku dahsyat berkuasa. Ku angkat suaraku, puji namamu, ku bernyanyi bagimu. Ku bersumpah, ku melompat bagimu, Yesus kau di dalamku. Ku rayakan kasihmu. Sambil tepuk tangan di atas kepala. Yes, kita mau nyatakan rasa syukur kita. Tuhan baik di dalam hidupku, selalu setia di sepanjang hidupku. Nyatalah perbuatanmu, kaulah sukacita. Boleh bilang kanan kirinya. Tuhan baik di dalam hidupku, selalu setia di sepanjang hidupku. Nyatalah perbuatanmu, kaulah sukacita. Sambil lambaikan tangan, haleluya. Ku bersorak, Tuhanku luar biasa. Haleluya. Ku bersorak, Tuhanku dahsyat berkuasa. Ku angkat suaraku, puji namamu, ku bernyanyi bagimu. Siap-siap lompat ya. Ku melompat bagimu, Yesus kau di dalamku. Ku rayakan, lagi katakan. Ku angkat suaraku, puji namamu, ku bernyanyi bagimu. Ku bersuka, ku melompat bagimu, Yesus kau di dalamku. Ku rayakan kasih. Yes. Sambil tepuk tangan di atas kepala. Kami mau rayakan kebaikan Tuhan. Sebab Dia yang mengerjakan hal-hal luar biasa dalam hidup kita. Ku angkat suaraku, puji namamu, ku bernyanyi bagimu. Lebih kuat lagi, ku bersuka, ku melompat bagimu.
buat Allah kita yang dahsyat. Haleluya. Dialah yang luar biasa, men. Kasih setianya tidak pernah berubah. Haleluya. Mari Bapak Ibu kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Kami lihat penyataan Tuhan yang luar biasa di sepanjang hidup kami. Dalam Natal hari ini, kami mau tunjukkan kepada Tuhan. Kami mau membawa hati kami untuk terus terhubung kepada Tuhan. Kami mau memberi diri kami untuk tetap mengalami Tuhan dalam setiap waktu kami dan merasakan kebaikan Tuhan. Apapun keadaannya, kami mau bersyukur karena kami tahu Tuhan ada dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, sepanjang Natal ini Tuhan bekerja di dalam kami. Tuhan dipermuliakan dalam perayaan Natal hari ini. Di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Amin. Silakan duduk dalam hadirat Tuhan. Anjingkah aku, maka engkau mendatangi aku dengan tongkat. Hadapilah aku, maka aku akan memberikan dagingmu kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang di padang. Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing. Tapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah, dan supaya segenap jemaah ini tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang dan bukan dengan lembing. Sebab di tangan Tuhanlah pertempuran, dan Ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkanku di padang yang berumput hijau. Ia membimbingku ke air yang tenang. Dia menyegarkan jiwaku. Ia menuntunku ke jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkanku di padang yang berumput hijau.
Ia membimbingku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntunku ke jalan yang benar. Oleh karena namanya, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Puji Tuhan. Bapak Ibu, perjalanan Daud dalam mengenal Tuhan membuat dia menjadi sosok yang menjadi teladan buat kita. Hari ini saya mau ajak Bapak Ibu kita berdiri kembali. Puji Tuhan, boleh beri salam kanan kiri. Bilang ke kanan kiri, katakan, Tuhan dahsyat dalam hidupmu. Tuhan dahsyat dalam hidupmu. Amin. Puji Tuhan. Kalau ada Tuhan di dalam kita, maka tidak ada satupun yang tidak mungkin. Yang setuju katakan yes. Kalau ada Tuhan di dalam kita, maka segala sesuatu mungkin. Amin. Berikan tepuk tangan buat Allah kita yang dahsyat. Yes. Haleluya. To you I can do anything. I can do all things. Cause if you give me strength. Suara kuat yo. Nothing is impossible to you. Blind eyes are open. Strong hearts are broken. I am living by faith. Yeah. Nothing is impossible. Haleluya. Dengan penuh iman kita mengatakan pujian ini di hadapan Tuhan. I'm gonna live
Kita mau katakan I believe dengan penuh iman. I believe, I believe, I believe, I believe in you. I believe, I believe, I believe, I believe in you. I believe, I believe, I believe, I believe in you. I believe, I believe, I believe, I believe. Semua yuk nyatakan. To you, I can do anything. I can do all things. Cause you give me strength. Dengan kuat, nothing is impossible. Through you, blind eyes are open. Strongholds are broken. I am living by faith. Nothing lagi ya, through you. Through you, I can do anything. I can do all things. Cause if you give me strength, nothing is impossible. Through you, blind eyes are open. Strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. I believe, I believe, I believe, I believe in you. Tepuk tangan yang paling meriah buat Allah kita. Haleluya. Dia luar biasa. Coba kasih tos kanan kiri depan belakang. Katakan Tuhan kita hebat. Tuhan kita hebat. Yes. Yang percaya kalau Tuhan kita hebat boleh lambaikan tangannya tinggi-tinggi. Lebih tinggi lagi lambai-lambai. Kita mau naikkan pujian ini di hadapan Tuhan. Tuhan kita dahsyat dan hebat. Yuk Bapak Ibu sambil kita berjalan kanan kiri yuk. Melangkah kanan kiri. Nah. Haleluya. Pada siapa kau bandingkan perbuatannya yang heran. Boleh bilang kanan kiri katakan. Tak ada. Kerajaannya yang terbesar tak akan tergoyahkan. Semua musuh pun gemetar mendengar namamu sorak kemenangan. Sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu kekal. Sambil tepuk tangan di atas kepala. Sebab Allah yang kita sembah adalah Allah yang dahsyat. Haleluya. Pada siapa kau bandingkan perbuatannya yang heran. Dengan penuh iman. Tak ada. Kerajaannya yang terbesar tak akan tergoyahkan. Semua musuh pun gemetar mendengar namamu Tuhan. Sorak kemenangan. Yuk lambaikan tangan kita. Sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu kekal. Sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat,
Kami beri tepuk tangan buat Allah kami yang dahsyat. Haleluya. Sebab Dia mengerjakan perkara-perkara luar biasa. Yes. Boleh tepuk tangan lebih kuat buat Allah kita yang dahsyat. Katakan haleluya. Haleluya, kau Tuhan yang dahsyat. Terpujilah Tuhan. Mari sama-sama katakan. Sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat. Jauh melebihi dari penguasa di dunia. Lebih lagi sambil lambaikan tangan. Sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat. Jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu kekal. Tepuk tangan buat Allah kita yang dahsyat. Haleluya. Silakan duduk dalam hadirat Tuhan. Salam hai engkau yang penuh rahmat. Tuhan sertamu. Diberkatilah engkau di antara wanita. Jangan takut Maria, sebab engkau mendapat kasih karunia di hadapan Allah. Engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak, dan engkau akan menamainya Yesus. Dia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi, dan kerajaannya tidak akan berakhir. Bagaimana mungkin? Sebab aku ini belum bersuami. Roh Allah akan datang kepadamu, dan kuasa Allah akan meliputi engkau. Itulah sebabnya anak yang akan lahir itu akan disebut kudus, anak Allah. Elisabet sepupumu akan menjadi ibu dari seorang anak di usianya yang sudah tua. Dia yang disebut sebagai wanita mandul sekarang sedang mengandung 6 bulan. Sebab bagi Allah tidak ada sesuatu hal yang mustahil. Mary, did you know that your baby boy would one day walk on water? Mary, did you know that your baby boy would save our sons and daughters? Did you know that your baby boy has come to make you new? This child that you delivered will soon
The blind will see, the deaf will hear, the dead will live again. The lame will leap, the dumb will speak, the praises of the Lamb. Mary, did you know that your baby boy is Lord of all creation? Mary, did you know that your baby boy would one day rule our nation? Did you know that your baby boy is heaven's perfect lamb? This sleeping child you're holding is the great Aku ini hamba Tuhan. Terjadilah menurut perkataan-Mu. Saya undang Bapak Ibu untuk kita berdiri. Kita mau siapkan hati kita untuk mendengarkan isi hati Tuhan. Terima kasih Bapa. Hanya kasih-Mu yang melayakkan setiap kami. Untuk kami dapat datang di hadapan-Mu Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku, membuatku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Kasih-Mu, kasih-Mu layakkan seluruh hidupku, mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Ku terhubung dengan-Mu, selalu katakan pujian dari awal. Kasih-Mu, kasih-Mu layakkan seluruh hidupku, mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggamku, ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Kami terhubung dengan-Mu, selalu melekat di hati-Mu. Firman-Mu itulah
selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Firman-Mu, Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Sungguh firman-Mu, firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Sungguh firman-Mu yang berdaulat dalam kami, dan kami mau selalu terhubung denganmu, merasakan kebaikan-Mu. Kami mau merasakan segala kemurahan-Mu. Terpujilah, terpujilah. Kami tinggikan nama-Mu Tuhan. Kami agungkan Tuhan. Haleluya, haleluya. Terpujilah Tuhan. Terpujilah. Kami nyatakan rasa syukur kami di hadapan Tuhan. Betapa Engkau Allah yang luar biasa. Engkau Allah yang mengerjakan perkara-perkara hebat dalam hidup kami. Engkau Allah yang gak pernah meninggalkan kami Tuhan. Engkau Allah yang selalu bersama dengan kami dan selalu menyertai langkah kami Tuhan. Terpujilah. Kami mau tinggikan Engkau. Mari sambil angkat tangan kita di depan Tuhan. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Oh, dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Lebih lagi nyatakan, terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian, di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan lebih lagi nyatakan, terpujilah, terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Terima kasih Tuhan.
Berikan sorak-sorai yang paling meriah buat Tuhan kita. Katakan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur karena Tuhan begitu baik. Bahwasanya Engkau, kasih setiamu tidak akan pernah habis atas hidup kami. Kami mengucap syukur di hari yang sangat spesial untuk kami. Kami bisa ada di tempat ini. Kami boleh duduk dan mendengarkan pemberitaan firman Tuhan. Kami mengucap syukur kami bisa menaikkan puji-pujian dan penyembahan. Kami mengucap syukur kami sudah bisa melayani Tuhan. Melalui apa yang kami kerjakan di tempat ini Tuhan. Sungguh kalau bukan karena kebaikan, kalau bukan karena kemurahan yang Tuhan kerjakan atas kami, siapakah kami ini Tuhan? Kami sungguh tidak berharga, kami sungguh tidak layak. Tapi Engkau yang mengangkat setiap kami, melayakkan kami. Sehingga Engkau membuat kami menjadi manusia-manusia yang begitu sempurna di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, kami mengucap syukur Bapa. Dan kami siap untuk mendengar kebenaran firman Tuhan. Kami pastikan bahwa kami adalah seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang terus merambatkan akar-akarnya kepada aliran air itu, yaitu firman-Mu sendiri. Supaya kami terus bertumbuh dan berbuah, menghasilkan buah yang terus ada setiap musim dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Ya, silakan duduk Bapak dan Ibu. Shalom. Selamat Natal. Nah, ketika nyalakan baru bisa kelihatan ya semua jemaat-jemaat yang ada di sini. Yeay, katanya ya yang di belakang ya. Ya, shalom Bapak Ibu, salam kenal. Saya udah kenal semua ya. Ya, saya dipercaya Tuhan, dipercaya Bapak Gembala hari ini bawakan ibadah raya yang pertama. Nanti kalau Bapak Ibu mau dengar firman Tuhan yang disampaikan oleh Gembala kita, silakan dengarkan di YouTube. Karena ibadah raya kedua nanti akan dibawakan langsung oleh Pak Sutamto Fajar sendiri, gitu ya. Jadi nanti setelah link YouTube dibagikan, simak lagi, dengarkan lagi, amin. Ya, jangan datang lagi ibadah raya kedua ya, nggak muat tempatnya, betulan Bu ya, nggak muat. Jadi kita dengarkan nanti khotbah Bapak Gembala kita di depan ya. Oke, tema yang diberikan adalah connectability ya, keterhubungan. Oke. Nah, kenapa kita harus merayakan Natal? Ya Bapak Ibu, hari ini kita merayakan sesuatu yang sangat spesial sekali, yaitu Natal ya. Kenapa Natal? Saya mau buka dengan sebuah kisah. Boleh next ya. Ada seorang suami istri. Istrinya ini sangat rajin sekali pergi ke gereja. Rajin sekali melayani. Tapi suaminya ya, dia tidak mau ikut dengan istrinya. Nah, hari Natal sudah tiba, lalu istrinya bilang, "Pak, yuk kita pergi ke gereja, kita merayakan Natal." Saat itu musim sangat dingin sekali dan salju turun dengan sangat lebatnya. Tapi si bapak ini, si pria ini bilang begini, "Nggak usah, mama aja yang pergi, aku di rumah saja." Nah, ketika dia sedang duduk di depan perapian, karena di sana kan ada perapian-perapian yang biasa untuk menghangatkan badan ya. Nah, ketika dia sedang duduk di atas, bukan di atas, di samping perapian itu, tiba-tiba dia mendengar sesuatu brak gitu ya, di dekat jendela dia. Lalu segera dia beranjak dari kursinya dan dia periksa suara apa itu. Ternyata itu adalah suara burung yang menabrak jendela. Burung itu merasa kedinginan dan dia tahu di dalam itu ada perapian yang menyala-nyala. Jadi dia berniat untuk masuk ke dalam rumah yang hangat itu. Tapi nggak bisa, kenapa? Karena ada jendela. Jadi burung itu sekarang terjatuh di tengah-tengah salju dan kedinginan. Nah, si pria ini merasa ibah, dia kasihan banget. Dia ingin sekali membawa masuk burung itu. Saat si pria ini mendekati burung itu untuk membawa masuk, ya, yang terjadi burungnya malah ketakutan. Burungnya malah pergi jauh-jauh, ya. Padahal si pria itu bilang begini, "Saya tuh pengen tolong kamu. Saya mau ajak kamu masuk ke dalam rumah supaya kamu nggak mati kedinginan." Nah, tiba-tiba si pria ini dapatkan ide. Ya, dia masuk ke dalam rumah
Dia ambil pecahan-pecahan roti, lalu dia mulai taburkan dari tempat burung itu ya sampai menuju ke dalam pintu rumah. Tertarik nggak? Tertarik. Burungnya tertarik dan mulai mengikuti rempahan-rempahan roti itu. Nah, ketika dilihat rencana ini akan berhasil, ya, tiba-tiba waktu si pria ini membukakan pintu, tiba-tiba burungnya terbang pergi. Ya, betapa sedih banget ya. Udah berjerih payah, udah capek-capek ya mengajak burung itu masuk ke dalam tapi nggak berhasil. Lalu dia berpikir begini, andaikan saya adalah seekor burung, pasti ini akan menjadi pekerjaan yang sangat mudah sekali. Saya akan dapat menuntunnya masuk ke tempat yang lebih hangat supaya dia tidak mati. Nah, Bapak Ibu, sesungguhnya itulah yang dilakukan Allah untuk menyelamatkan kita manusia, betul? Bahkan lebih daripada itu, ya. Tuhan tidak hanya menggenapi rencananya untuk lahir menjadi manusia, tapi ada satu karya keselamatan yang besar yang Tuhan sudah rencanakan dalam hidup kita. Nah, tiba-tiba si pria ini langsung sadar bahwa sebenarnya itulah yang Tuhan ingin kerjakan dalam hidupnya. Lalu dia cepat-cepat pakai pakaian yang tebal, dia cepat-cepat pergi ke gereja dan dia susul istrinya. Nah, lewat ilustrasi Natal yang pertama ini kita belajar ya bahwa begitu besar kasih Allah buat kita semua. Ya, sehingga dia mau menggenapi rencana Allah dalam dirinya untuk menjadi manusia. Ya, dia hidup dalam kemanusiaannya, kemudian dia mati walaupun dia tidak berdosa, supaya apa? Supaya kita yang berdosa ini diselamatkan dan hidup yang kekal. Jadi semua itu dilakukan karena Allah begitu mengasihi dunia ini. Jadi kalau sampai saat ini kita masih belum percaya, ya, coba senggol sebelah kanan kirinya, kamu udah percaya belum? Kalau belum percaya juga, kayaknya kita perlu lakukan SPK tempat ini, ya. Tahun depan ada SPK yang akan kita lakukan, ya. Kita mau rekrut sebanyak-banyaknya orang yang belum percaya kepada Tuhan, supaya mereka belajar lagi mengenai Kristus. Mau bantu semuanya? Mau bawa jiwa buat Tuhan? Boleh yang amin di sini doang. Mau bawa jiwa buat Tuhan? Oke, di sini mana anak-anak? Suaranya mau bawa jiwa buat Tuhan? Oke ya. Nah, saya lanjutkan lagi, next ya. Jadi hal ini digenapi oleh seorang wanita atau oleh seorang perempuan yang bernama Maria. Jadi firman Tuhan natsnya diambil dari Lukas 1 ayat 38 yang berkata, kata Maria, ini versi TB2 ya. Aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Bayangkan Bapak Ibu saudara-saudari ya, anak-anak semua yang ada di sebelah kanan saya. Kalau saat itu Maria menolak, kira-kira masih ada nggak kelahiran Yesus? Masih. Karena Tuhan bisa menggenapi melalui wanita yang lain. Tapi hari ini kita belajar seorang Maria yang begitu taat dan mengklaim dirinya adalah seorang hamba Tuhan. Sampai dia bisa bilang, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Maria menyerahkan diri sepenuhnya kepada kehendak Allah. Dan dia percaya berita yang disampaikan oleh malaikat Gabriel itu. Dengan sukarela dia terima ya kehormatan yang diberikan pada dia. Bahkan celaan-celaan yang nanti akan dia terima ketika dia akan menjadi seorang ibu dari anak yang kudus tersebut. Ini sungguh sangat luar biasa. Kenapa Maria bisa seperti itu? Kenapa Maria bisa bilang, ya aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Nah ini dia jawabannya, boleh next ya. Karena ada connect dan trust. Karena ada keterhubungan.
Saya percaya kalau Maria tidak punya hubungan yang baik dengan Tuhan, dia tidak akan mengerti bahwa ada rencana Tuhan yang akan tergenapi atas dirinya. Kalau Maria bukan seorang yang membaca kitab Taurat, dia bukan seorang yang membaca kitab para nabi, ya, di mana sudah dinubuatkan mengenai kelahiran Tuhan Yesus, dia tidak akan mengerti rencana Tuhan ini. Dia nggak akan bisa bilang, jadilah padaku seperti apa yang engkau mau. Justru karena dia punya connectability, dia punya keterhubungan dengan Tuhan. Dia nggak cuma terhubung doang loh Bapak Ibu, dia juga percaya. Nah ini sungguh luar biasa. Kadang-kadang kita terhubung dengan Tuhan, tapi kita nggak percaya Tuhan bisa lakukan hal yang besar atas hidup kita, betul? Nggak ada di sini, makanya nggak ada yang jawab ya. Itu di luar sana. Ya kita terhubung dengan Tuhan, tapi kita nggak bisa trust, kita nggak bisa believe, kita nggak bisa percaya bahwa Tuhan sedang mengerjakan sesuatu yang besar atas hidup kita. Dan ini yang kami alami. Saya belajar dan suami saya untuk connect dan trust. Buat apa? Buat pelayanan di tempat ini. Ya kalau mau dipilih ya waktu dulu nih ya, tapi itu kan hal yang dulu ya, maksudnya kalau mau ditimbang-timbang, sepertinya lebih enak ya kalau bukan menjadi ibu gembala. Ibu gembala apa-apa disorot, betul? Apa-apa diikutin, ya enggak? Ya, ngomong salah dikit langsung jadi omongan, ya rasanya luar biasa. Tapi waktu saya belajar connect dan trust, saya belajar untuk percaya itu bukan dari diri saya sendiri loh, tapi dari suami saya. Suami saya mengajarkan dan melatih saya secara disiplin supaya saya bisa bangun hubungan dengan Tuhan. Dan itu yang membuat saya percaya bahwa dalam setiap langkah saya, dalam setiap apa yang kami kerjakan di Kabar Baik ini ada Tuhan yang menolong. Buktinya, sekolah Kabar Baik. Coba sini guru-guru bisa angkat tangan, mana ada guru-guru di sini? Tepuk-tepuk tangan dong. Sudah berapa tahun sekolah ini berdiri? Sudah lama sejak dulu? Enggak, tahunnya. Iya, pintar sekali ya. Ada Mem Nina nih ya, guru pertama kita. 2012. Sekarang tahun berapa Bapak Ibu? Berarti sudah berapa tahun? Coba matematika hitung. 12 tahun, bayangkan. 12 tahun kalau bukan karena kemurahan dan kebaikan Tuhan atas pelayanan ini. Bagaimana mungkin kita bisa membayar semua biaya operasional di tempat ini. Ya, apalagi sejak rukonya 2, nyambung jadi 1, 3 ya sama yang di sebelah sana. Itu sungguh luar biasa. Ya, saya belajar untuk mengelola apa yang Tuhan percayakan ini dengan semaksimal mungkin. Jadi saya melihat bagaimana Tuhan bekerja luar biasa. Berjalan nggak? Kita bisa nggak bayar dengan bisa? Ya, kita bisa nggak cover semuanya? Bisa. Bukan karena kuat dan gagah kita, tapi karena kita mau belajar connect dan trust sama pelayanan yang Tuhan berikan. Ini jawabannya. Ya. Dan yang menarik dari kisah, baik lagi ya ke Natal ya. Yang menarik dari kisah Natal ini adalah diri silsilah Yesus Kristus. Boleh next ya. Dalam Matius 1 dikatakan di situ ada beberapa nama wanita kecuali Maria. Itu ada nama Tamar, ada nama Rahab, ada nama Ruth, dan ada nama Batsheba. Nah Bapak Ibu, mencantumkan nama wanita dalam sebuah silsilah dari bangsa Yahudi ini sesuatu yang tidak lazim sekali. Ya. Nah Matius itu adalah seorang pemungut cukai yang dia dan sangat mengerti sekali tradisi orang Yahudi. Dia bukan orang abal-abal ya. Dia bukan orang yang biasa-biasa saja. Jadi ketika dia mencantumkan nama-nama perempuan ini, saya percaya pasti ada maksud yang istimewa. Dan hal ini sangat menarik sekali. Kenapa? Ya. Karena Tamar, lalu kemudian Ruth dan Batsheba itu statusnya adalah janda. Ketika dia dinikahi oleh orang-orang yang tercantum dalam silsilah Kristus Yesus itu. Nah seorang janda dalam Alkitab itu digambarkan sebagai seorang yang lemah. Ya, yang punya aib. Sehingga dia perlu perlindungan, dia perlu pertolongan dan dia perlu belas kasihan. Lalu yang menarik lagi si Tamar, Rahab dan Batsheba
ini adalah orang-orang yang pernah melakukan dosa perzinahan. Jadi Tamar pernah berzinah dengan Yehuda, Batsheba berzinah dengan Daud, dan Rahab dikenal sebagai wanita sundal. Sekarang pertanyaan saya adalah mengapa nama-nama mereka yang oleh masyarakat dikategorikan sebagai orang-orang yang terpinggirkan, tapi dimasukkan dalam silsilah Yesus yang adalah Mesias. Apakah hal ini tidak memalukan? Ini tidak mencemarkan nama Yesus sendiri, ya. Nah, saya belajar begini, ya, bahwa rencana keselamatan melalui Yesus ini benar-benar berasal dari Allah sendiri. Jadi rencana keselamatan ini memang betul dari Tuhan sendiri. Kenapa? Kalau ini berasal dari manusia, sudah tentu nama-nama keempat wanita ini yang adalah janda, yang adalah orang-orang yang berzinah ini nggak akan dimasukin. Betul nggak? Karena watak kita sebagai manusia itu suka menyembunyikan hal-hal yang negatif dalam diri kita. Kita kan nggak mungkin kan ngomong sama orang-orang, kakek saya berzinah loh. Mungkin nggak? Ya. Kamu tahu nggak? Ya, itu loh tante saya, dia orang hebat. Ya, tapi dia seorang korupsi. Kan enggak kan? Karena kita cenderung untuk menyembunyikan hal-hal yang negatif dalam diri kita sendiri atau orang-orang yang kita puja. Nah, dalam karya keselamatan ini Allah tidak menyembunyikan. Artinya ini benar-benar datangnya dari Allah sendiri. Allah bisa pakai manusia dari berbagai kalangan. Dari yang tidak berharga menurut ukuran manusia. Jadi hal pertama saya mau kita belajar di sini, ya, jangan pernah minder. Jangan pernah rendah diri dengan keadaanmu. Dan jangan juga merendahkan orang lain. Kalau orang lain dipakai Tuhan, dia lebih hebat daripada kita. Bersyukurlah. Kalau kita yang dipakai Tuhan dan menjadi hebat, bersyukurlah. Karena rencana Allah tidak akan pernah dibatasi oleh kekurangan kita, oleh dosa kita, oleh kejahatan seseorang. Kasih karunia Tuhan itu jauh lebih besar dari kelemahan dan dosa-dosa kita. Itulah sebabnya, next boleh ya, Maria, dia menyadari bahwa Allah memakai dia dengan segala keterbatasannya. Kenapa saya bisa bilang begini? Waktu malaikat Gabriel itu datang, dia berkata, salam, hai engkau yang dikaruniai. Nah, salam malaikat ini kepada Maria, kita nggak tahu ya Maria lagi ngapain, dia lagi duduk di mana, dia sedang apa yang dikerjakan saat itu, kita nggak tahu karena tidak pernah dicatat. Dan bagaimana kejadiannya tidak pernah dicatat. Tapi ketika malaikat itu masuk ke rumah, dia langsung menyapa, salam, hai engkau yang dikaruniai. Kenapa? Ya, kenapa malaikat Gabriel bisa bilang salam, hai engkau yang dikaruniai? Karena dia mau membangkitkan pride dari si Maria, harga diri Maria. Maria itu walaupun dia adalah seorang keturunan Lewi, dia orang Yahudi, tapi dia ada di bawah garis kemiskinan. Dia tinggal di Nazaret. Nazaret itu ya, itu sebenarnya tidak cocok disebut sebagai sebuah kota. Karena begitu kecil dan sedikitnya penduduk. Makanya tercatat dalam kamus Alkitab ya, itu adalah sebuah desa kecil yang letaknya di Galilea. Galilea itu daerah yang tidak dipandang. Kenapa nggak dipandang? Karena di situ itu tinggal orang-orang non-Yahudi. Mereka berkumpul di sana. Ya, orang-orang yang tidak percaya sama Tuhan. Jadi Maria itu ada di daerah yang terpinggirkan, di daerah yang tidak terhitung. Ya, dia nggak bisa tinggal di kota-kota yang lebih besar, dia nggak bisa tinggal di Yerusalem, dia nggak bisa tinggal di kota-kota yang lain, mungkin di Yeriko dan sebagainya. Kenapa? Karena dia miskin. Jadi dia hanya bisa mampu beli rumah di daerah pinggiran, yaitu di Nazaret. Jadi waktu malaikat bilang, salam hai engkau yang dikaruniai, itu seperti sebuah motivasi, ya, sebuah dorongan. Atau mungkin, saya bilangnya ya,
kenaikan status gitu loh ya. Jadi sesuatu yang membuat Maria menyadari bahwa walaupun dia punya status sosial yang rendah, itu tidak dipandang oleh Tuhan. Amin. Ya. Dan yang luar biasa berita ini ya, bahwa dia itu bukan karena dia miskin lalu dia dipilih, bukan. Tapi karena yang memilih dia adalah yang langsung dari atas. Ya. Ini berita ini disampaikan bukan oleh saudaranya yaitu Elizabeth dan Zakaria yang adalah imam pada saat itu. Bukan. Ya, bukan disampaikan oleh orang-orang khusus tapi langsung disampaikan oleh Tuhan. Jadi Tuhan mau kasih tahu betapa Maria dihormati. Betapa Maria beroleh kasih karunia, ya. Betapa Maria itu sesuatu yang spesial di mata Tuhan. Nah, coba. Jadi bagaimana caranya supaya kita bisa terhubung dengan Tuhan? Nih, waktu saya nggak lama ya. Yang pertama adalah kita mau belajar untuk rendah hati. Boleh balik lagi ke tadi ya. Waktu malaikat bilang, "Salam hai engkau yang dikaruniai." Ini sekali lagi ini bukan hal yang biasa ya. Malaikat itu nggak biasa datang ke seorang perempuan pada zaman itu. Dan mereka pasti akan datangnya ke nabi ya, atau orang-orang yang memang sudah diutus Tuhan. Ya. Ini malaikat Gabriel secara khusus datang kepada seorang perempuan miskin yang tidak punya apa-apa, yang tinggal di daerah pinggiran dan bukan siapa-siapa. Lalu dia bilang gini, "Salam hai engkau yang dikaruniai." Maria sangat mengerti firman Tuhan. Dia tahu bahwa akan ada penggenapan. Akan ada keturunanmu akan meremukan. Kan itu ada kan Kejadian 2:18 dikatakan demikian. Dia mengerti firman Tuhan bahwa dia saat itu dia harus sadar bahwa dia sedang dipakai untuk menggenapi janji Tuhan untuk keselamatan dunia ini. Nah, tapi Maria rendah hati. Dia nggak sombong. Dia nggak bilang, "Iya, saya memang layak kok dikaruniai." Enggak loh. Ya, coba bayangin ya. Saya kadang-kadang kalau punya teman ya, "Wah, kamu tuh hebat banget ya bisa bikin acara itu." Terus dia bilang apa? "Iya dong. Siapa dulu gue?" Ya. "Wah, kamu hebat ya." "Iya dong. Kan aku udah berpengalaman sebagai IO." Bayangkan, bedakan dengan si Maria. Dalam ayat berikutnya tidak ada satu kata pun di mana Maria menyombongkan dirinya. Dia hanya menyimpan berita itu di dalam hatinya. Jadi boleh next, ada kerendahan hati. Ya, ketika dia diangkat oleh Tuhan, dia tetap rendah hati. Dia menyimpan. Walaupun dia nggak mengerti, dia nggak paham bagaimana ke depannya. Apa yang harus dia lakukan, dia nggak paham. Ya, bagaimana cara dia mengandung tanpa harus menikah dulu, dia juga nggak paham. Dia nggak paham hal-hal seperti itu. Tapi dia mau dengan rendah hati. Dia melihat bahwa Tuhan sudah memilih dia. Yes Tuhan, saya akan lakukan yang terbaik buat Tuhan. Jadi kerendahan hati Maria itu disertai dengan ketaatannya. Waktu coba masuk sebelumnya ayat itu ya. Waktu dikatakan, "Salam hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Jadi buru-buru malaikat sampaikan satu kalimat berikutnya, "Tuhan menyertai engkau." Kenapa perlu dikatakan seperti itu? Ya, karena Maria dia tahu dia akan menanggung segala konsekuensinya. Saat itu ya, bangsa itu kalau ada orang yang berzina, dianggap berzina, dia akan dirajam oleh batu. Jadi dia mengerti konsekuensinya, dia mengerti hukumannya, dia mengerti bagaimana beratnya nanti dia harus hamil dan melahirkan seorang anak Mesias gitu ya. Dia tahu betapa beratnya ini, karena itulah Tuhan bilang Tuhan menyertai engkau. Ini sungguh luar biasa Bapak Ibu. Ya, dalam keadaan apapun, boleh next berikut tadi. Ya, ketika Tuhan memilih kita ada dalam sebuah keluarga yang kecil atau keluarga yang besar, atau status sosial kita baik, atau status sosial kita saat ini tidak baik-baik saja. Apakah pernikahan kita biasa-biasa saja, atau pernikahan kita luar biasa. Tuhan mau kerendahan hatimu di hari Natal ini. Amin.
Tuhan mau ketaatanmu. Ingatlah bahwa dalam segala hal yang terjadi atas hidupmu, Tuhan tidak pernah meninggalkan engkau. Itulah sebabnya Maria dipilih Tuhan, karena dia sangat terkoneksi dengan Tuhan. Dia sangat terhubung dengan Tuhan. Ya, dia terus mencari Tuhan dan dia percaya. Bahkan ketika dia bertemu dengan Elizabeth, Maria, waktu bayi Yesus dan bayi Yohanes itu mereka ketemu gitu ya. Lalu bayi Yesus melonjak-lonjak. Nah, saat itulah Maria bersukacita. Dia menaikkan puji-pujian. Ini menunjukkan betapa dekatnya Maria dengan Tuhan. Saya mau gambarkan sebuah ilustrasi seperti pohon kurma ya. Saya nggak tahu ini kebenarannya. Apakah betul seperti ini? Tapi yang saya baca itu adalah biji-biji kurma itu ditanam di padang-padang gurun yang memang kekurangan air ya. Itu dengan cara atasnya ditutup dulu dengan batu. Jadi tahan dengan batu. Ini mengakibatkan kurma itu tidak bisa tumbuh ke atas. Lalu bagaimana caranya supaya dia bisa bertumbuh ke atas? Dia mau nggak mau harus merambatkan dulu akarnya ke bawah. Sampai dia menemu aliran air yang bisa menyuplai hidupnya. Nah, waktu rambatan akarnya itu sudah sedemikian kuat, maka baru dia bisa menggoyangkan batu itu dan dia bisa bertumbuh ke atas. Itulah sebabnya pohon-pohon kurma di sana itu sangat-sangat kuat. Mereka tidak mudah terhempas oleh badai. Mereka nggak mudah terhempas oleh badai. Angin puyuh dan sebagainya. Tapi mereka tetap kuat di situ. Kenapa mereka bisa kuat? Karena dia sudah punya asupan aliran air yang benar. Hidup kita juga seperti itu Bapak Ibu. Pastikan kita terkonek dengan Tuhan. Kalau akar kita tidak merambatkan air, ya, mencari Tuhan, bagaimana kita bisa kuat melewati kehidupan ini? Amin. Ya, nggak cuma rendah hati dan ketaatan. Ini memang kuncinya. Tapi hubunganmu dengan Tuhan itu akan membuat hidupmu berhasil di masa yang akan datang. Percayalah. Percayalah bahwa Tuhan bekerja dalam segala sesuatu, mendatangkan kebaikan dalam hidup kita. Percayalah bahwa Tuhan tidak akan pernah memberikan masalah terlalu besar atas hidupmu melebihi daripada kekuatanmu. Percayalah bahwa apapun juga yang kau butuhkan Tuhan pasti sediakan. Percayalah bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan engkau sedetik pun. Tapi Tuhan mau kerendahan hatimu dan ketaatanmu untuk melakukan semua perintah Tuhan dalam hidup. Saya berharap cerita Natal ini ya, firman Natal ini gak berhenti di sini saja. Saya tutup dengan sebuah kisah Natal tahun 1914. Boleh next. Dikisahkan saat itu ada pasukan Inggris dan Jerman yang sedang berperang. Lalu pada saat malam Natal ya dan hari-hari Natal ya mereka melakukan sesuatu yang sangat mengharukan sekali. Jadi mereka berjabat tangan, mereka bernyanyi bersama, mereka berdoa bersama gitu ya. Ini sangat luar biasa dan spektakuler. Difoto dan divideokan ya. Ini menjadi kisah-kisah inspiratif yang luar biasa pada saat Natal. Tapi masalahnya setelah Natal lewat ya, kita tahu bahwa Inggris dan Jerman tetap berperang. Mereka tetap bunuh-bunuhan. Ya. Mereka tetap saling melontarkan senapan-senapan mereka. Ya. Jadi mereka tetap berperang. Memang kisah itu mengharukan. Tapi ini mau menggambarkan bagaimana kita menyikapi Natal. Kita tidak hanya datang ibadah pada saat Natal saja, Bapak Ibu, amin. Amin. Kita nggak hanya setia pada saat bulan Desember aja, amin anak-anak. Masuk Januari, mulailah dengan perbuatan lama kita. Anak-anak memberontak nggak ada di sini ya. Ya, pasangan tidak mau memaafkan, saling menyakiti, orang tua nggak peduli, anak yang memberontak. Jangan seperti itu Bapak Ibu ya anak-anak ya. Biarlah kisah Natal dan apa yang kita terima di hari Natal ini akan menghidupi hidup kita sepanjang kehidupan kita. Jadi sukacitanya Natal itu tetap ada.
Jangan seperti ilustrasi Natal 1914. Di mana kasih itu cuma ada di bulan Desember. Masuk di bulan Januari kembali lagi berperang. Bukan itu yang Tuhan inginkan. Tuhan mau kita jalani hidup kita dengan kerendahan hati, dengan ketaatan dan keterhubungan dengan Tuhan. Bukan karena Natal ada sesuatu yang memang ini adalah sesuatu yang istimewa. Tapi hari-harimu adalah hari-hari yang sudah dirancangkan Tuhan sangat istimewa. Jadi lakukan yang terbaik buat Tuhan. Amin. Ya. Saya percaya juga semua guru-guru, murid-murid ada di sini ya. Harusnya kalian bisa berlibur. Udah libur memang hari. Ambil rapot kemarin tanggal berapa? Tanggal 14. Masih disuruh latihan terus. Ya, latihan paduan suara, latihan drama. Tapi mereka mau belajar taat loh. Tepuk tangan dong. Mereka mau belajar taat. Karena mereka mau terhubung dengan Tuhan. Saya tahu mereka lelah. Ya, bahkan seluruh panitia yang ada di sini, wow, appreciate banget. Ya, tepuk tangan dong buat panitia yang ada. Luar biasa. Ya, berhari-hari mereka mengerjakan ya, dekorasi ini ya. Udah dipasang, copot lagi gitu kan. Dipasang, copot lagi gitu ya. Kayaknya mereka bilang, jangan jauh-jauh hari. Mendadak aja pasangnya. Enggak, bercanda ya. Tapi thanks banget ya, keren banget. Persiapan kalian sungguh luar biasa. Ya, supaya apa? Supaya kita bisa menikmati Natal ini dengan sukacita. Tapi jangan berakhir di Natal ini ya Bapak Ibu Saudara-saudari ya. Kita mau terhubung terus dengan Tuhan sepanjang hidup kita. Amin. Kita bangkit berdiri. Kita mau katakan, ku terhubung denganmu. Terima kasih Tuhan. Ya, ini kami Tuhan. Kita katakan refnya, ku terhubung denganmu. Ku terhubung denganmu. Terima kasih Bapak. Selalu melekat di hatimu, firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Hubung denganmu. Selalu melekat di hatimu, firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Kita katakan dari awal lagu ini, terima kasih Bapak. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku, mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku, ingin
Biarkan musik mengalun dan hari ini kita mau taruh tangan kita di dada. Kita angkat tangan kita satu lagi kepada Tuhan. Ini kami Tuhan. Kalau hari ini Bapak dan Ibu, sepanjang tahun 2024 ini, ada banyak hal yang membuat kita tidak terkoneksi dengan Tuhan. Ada banyak hal yang membuat hubungan kita bukan semakin dekat dengan Tuhan, tapi justru semakin jauh dari Tuhan. Dengan segala kerendahan hati di hari yang sangat spesial ini, maukah Bapak Ibu Saudara-saudari datang dan akui di hadapan Tuhan. Tuhan ampuni aku. Tahun 2024 ini ada banyak hal yang membuat Engkau kecewa atas apa yang kami lakukan. Ada banyak hal di tahun 2024 ini semua lewat begitu saja. Seperti sebuah rutinitas yang kami lakukan bersama dengan anak-anak, bersama dengan pasangan kami di rumah dan di pekerjaan kami. Kami lupa bangun hubungan dengan Engkau Tuhan. Atau kami jarang sekali bangun hubungan dengan Engkau. Kami mohon ampun di hadapan-Mu Tuhan. Kami mengangkat tangan karena kami tahu kami gak akan mampu. Kalau kami sendiri saja. Kami angkat tangan karena kami tahu Tuhan yang akan mengulurkan tangan. Menopang kami. Menuntun kami. Mengarahkan setiap langkah kami. Bahkan ketika kami merasa lelah, tidak berdaya, kami mungkin kadang-kadang putus asa, Tuhan yang menggendong kami. Sungguh kami mengucap syukur. Kami punya Tuhan yang luar biasa atas hidup kami. Hari ini Bapa, kami mau ambil sebuah keputusan yang sangat penting. Kami memulai dan mengakhiri tahun 2024 dan memulai tahun 2025. Kami mau terkoneksi dengan Tuhan. Karena kami gak tahu apa yang akan terjadi tahun 2025 nanti. Tapi ketika kami terkoneksi dengan Tuhan, maka Tuhan yang akan memastikan hidup kami terpelihara dengan sempurna. Sekali lagi Tuhan, ini komitmen dan keputusan kami hari ini. Kami bangun hubungan yang baik dengan Engkau Tuhan. Kami cari Tuhan dengan lebih sungguh-sungguh. Kami berdoa dengan lebih sungguh-sungguh. Kami berpuasa dengan lebih sungguh-sungguh. Kami beribadah dengan lebih sungguh-sungguh. Kami melayani dengan lebih sungguh-sungguh. Karena kami tahu, waktu kami lakukan ini dengan ketaatan, dengan kerendahan hati di hadapan Engkau Tuhan, maka Tuhan yang akan menyertai setiap langkah kami. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan. Gak ada hal yang mustahil di hadapan Tuhan. Seberat apapun yang sedang kami alami hari-hari ini. Sungguh, Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kami. Tuhan yang akan menyertai, Tuhan yang akan menolong, dan Tuhan yang akan membela kami. Kami gak perlu membela diri kami. Tapi Tuhan yang membela setiap kami. Terpujilah nama Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Kami sambut sukacita Natal, berkat Natal yang Tuhan berikan kepada kami hari ini sampai kesudahannya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kita semua yang percaya bersama-sama dengan saya katakan amin. Beri sorak-sorai buat Tuhan kita. Oke. Seru ya? Ya, sebelum pulang ya, sebelum duduk, udah mau pulang aja dari ibadah kedua ya. Ya, kita mau bersalaman ya. Bilang sebelah kanan kirinya. Yuk mulai terkoneksi dengan Tuhan. Ya. Ayo Pak, jangan diam aja. Saya lihat di depan Pak. Ayo Pak ke belakang Pak. Salam belakang kanan kiri ya. Yuk terkoneksi dengan Tuhan ya. Oke, terima kasih, Tuhan memberkati. Puji Tuhan, silakan duduk dalam hadirat Tuhan. Terima kasih, Tuhan memberkati. Kita mau mendengarkan beberapa pengumuman.
Shalom Kemers, tim pengembalan dan pengerja GBI Kabar Baik mengucapkan selamat Natal. Beberapa informasi saya akan sampaikan. Setiap harinya pada frekuensi jam 5 sampai jam 6 pagi ada doa bersama yang dilakukan secara serentak di tempat masing-masing. Di hari Senin sampai hari Jumat ada menara doa yang dilakukan selama 1 jam pada jam 6 sore sampai jam 7 malam. Khusus hari Rabu, menara doa dilakukan jam setengah 8 malam sampai setengah 9 malam di tempat ini. Di hari Rabu tanggal 25 Desember, kita mau memperingati Natal di tempat ini. Puji Tuhan, kami mengundang Kemers untuk mengikuti ibadah Natal jam 9 pagi tanggal 25 Desember. Di hari Sabtu sedianya ada ibadah Sabtu Ceria secara onsite, namun untuk kali ini diliburkan. Ibadah Sabtu Ceria dilakukan secara online melalui YouTube GBI Kabar Baik pada hari Sabtu jam 4 sore. Jadi pastikan putra-putri, Bapak Ibu sudah siap jam 4 sore untuk mengikuti ibadah melalui YouTube GBI Kabar Baik. Di hari Minggunya kembali lagi ibadah dilakukan sebanyak 3 kali. Jam 9 pagi ibadah raya pertama disertai dengan ibadah anak Kids Community. Kemudian ibadah raya kedua jam 11 dan ibadah raya ketiga jam setengah 4 sore. Di hari Sabtu tanggal 4 Januari tahun 2025 ada kegiatan yang luar biasa karena kita mengadakan Workers Gathering. Wow, sangat menarik karena ini waktu yang ditunggu-tunggu oleh pelayan Tuhan, fellowship seluruh pengerja GBI Kabar Baik. Kami mengundang seluruh PIC, koordinator dari tim, pengurus maupun anggota tim dari pelayanan Kabar Baik untuk hadir hari Sabtu jam 6 sore di tanggal 4 Januari tahun 2025. Kami juga mengundang para pengurus yang nantinya akan terlibat di tahun 2025 melayani di dalam pelayanan Kabar Baik. Sebentar kita akan memberikan persembahan. Persembahan dapat diberikan secara langsung dan persembahan juga dapat diberikan dengan mentransfer ke rekening yang sudah disediakan. Bagi Kemers yang mau memberikan persembahan dengan ditransfer, amplop yang sudah diterima dapat ditinggalkan di kursi masing-masing. Puji Tuhan, kita akan akhiri ibadah hari ini. Selamat menikmati tutup tahun 2024 dan memasuki tahun 2025. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Puji Tuhan. Demikian beberapa informasi yang kami dapat sampaikan. Ya, ada sesuatu yang menarik di akhir ibadah hari ini karena kita mengadakan door prize. Oke, Bapak Ibu, teman-teman udah siap? Doanya udah kencang? Udah ya. Apa sampai melibatkan seluruh tim pendoa syafaat? Nah, Bapak Ibu, kita nanti mau memutar swing. Nanti dengan nama yang muncul ya, ada 7 hadiah yang kita sudah siapkan. Ya. Bapak Ibu siap? Kalau siap bilang siap. Oke. Oke ya, kita coba ya. Yang pertama, oke silakan. Ibu Notini Lawolo, boleh maju ke depan. Selamat Ibu. Ini pendoa syafaatnya banyak Bapak Ibu ya, makanya kencang nih. Berikutnya diputar. Siapa yang kedua?
Bapak Eka Arianto Marsani. Wow, silakan Pak. Yang tak terduga. Berikutnya, yang ketiga. Ya best friend. Ini yang berdoa satu Indonesia. Mana? Ayo maju. Kalau ini boleh. Oke, berikutnya. Yang keempat, Deborah Astima Rohayani. Ini memang kalau berkat nggak kemana. Berikutnya diputar. Bapak Sepriadi Sianturi. Wow, tidak terduga Pak, berkat sudah disiapkan. Berikutnya, diputar. Rafael Octavianus Hasugian. Keren. Ayo Rafael. Mari, silakan Bu. Sudah berapa? 6? Satu lagi? Oke, satu lagi yang terakhir. Monty. Di bawah Monty Lely, boleh dipanggil. Hari ini Monty, oh diwakilkan boleh? Boleh, tapi padahal saya senang dengan tinggi besarnya dia seperti Goliat. Oke nggak apa, kita tunggu sebentar karena memang yang diputar ini sudah ditentukan oleh Tuhan untuk dapat hari ini ya. Oke, boleh dipersiapkan kadonya. Saya minta tolong Om Tamto dan Tante Mari boleh memberikan hadiah terbaik buat Kemers yang hari ini namanya terpilih untuk mendapatkan hadiah. Iya, kayak tahun lalu Monty juga dapet deh. Emang hokinya Monty, oh enggak Rahel kemarin. Ini memang ya, upahnya luar biasa loh. Pulangnya ini, istrinya kalau di tempat ini bisa sampai malam bantuin kita loh, luar biasa loh. Berkatnya ke suaminya. Ya Deborah sekarang nyuci baju lebih mudah, tidak perlu pakai listrik, tinggal deh. Oke, boleh difoto, mungkin ada tim acara yang bisa bantu foto. Ya. Biar saya nggak belakangin. Oke, terima kasih. Boleh duduk, selamat. Puji Tuhan. Masih mau hadiah Bapak Ibu? Masih mau? Oke, pertanyaannya Bapak Ibu ya. Siap ya? Yang siap katakan siap. Oke, wah ini saya semangat banget nih. Oke, nanti Bapak Ibu yang tahu boleh angkat tangannya, terus yang tercepat angkat tangan, saya tunjuk itu yang jawab. Jadi kalau belum ditunjuk jangan Pak, nanti kebocor sama orang lain. Oke siap ya, mungkin saya butuh bantuan kali ya Deborah ya untuk melihat yang tercepat ya. Ya karena mata saya tertuju pada Tuhan nih. Ini ke kanan kiri agak susah. Ini posisi paling aman untuk menjelajahi. Oke siap ya, pertanyaannya ada 3 hadiah istimewa sudah kita siapkan. Pertanyaannya tadi Tante Mari sudah spill di awal. Kapan tanggal berdirinya sekolah dan pertama kalinya persekutuan, ini kebanyakan deh aku pilih 1 lah ya. Harus 2. Dan pertama kalinya persekutuan kabar baik
dimulai. Tunggu, siapa Dep? Tuh kan, Mem Lina berjuang tuh kalau sama persekutuan ya Mem ya, satu aja harusnya. Panitia enggak. Oke, saya ulang ya pertanyaannya, saya potong. Kapan tanggal berdirinya sekolah Kabar Baik? Dan masih pakai dan. Wah pakai dan Bapak Ibu. Saya nggak bisa nego. Dan pertama kalinya persekutuan Kabar Baik dimulai. Dan kapan persekutuan Kabar Baik dimulai? Boleh saya kasih waktu 1 menit untuk cari tahu di Instagram Kabar Baik Cross Emission. Apa? Oh Mem Santi, oke boleh Mem, silakan berdiri Mem. Silakan. Luar biasa, ini gimana tanggalnya agak-agak ini nih. Tanggal berdirinya sekolah justru Mem, kalau persekutuannya bener Mem. Tanggalnya berapa? Itu baru tepat. Oke Mem boleh berdiri silakan. Memang itulah pengaruh yang kuat kalau duduk di samping ini ya kepala sekolah ya. Berikutnya. Sebutkan 5 tema bulanan di tahun 2024. 5 tema. Apa Matthew? Aduh Matthew mau jawab nih, lebih semangat. 5 saja Bapak Ibu. Yang bulan ini boleh, bulan kemarin. Ayo Bapak Ibu, tema yang biasa kita sebutin. Biasa PCS sebelum mulai sharing kan suka bilang tema kita ini loh ya Bu, gitu. Ayo, Memiar mau mencoba? Siapa? Kan ada 12 bulan, 5 tema saja. Cynthia mau coba? Ada 5 tema Cynthia? Mau coba? Ayo boleh kalau Cynthia mau coba boleh sayang sini. Buka YouTube. Oke tahan habis Cynthia coba baru Tasya mencoba. Cynthia dulu Sin, coba sayang. Apa temanya apa? Tepuk tangan dong buat Cynthia. Ya boleh duduk. Hah? Hebat loh, Cynthia punya keberanian. Cynthia aja mau coba, pasti Bapak Ibu juga penasaran ya. Boleh Tasya silakan Sya, ke depan Sya. Bawa HP. Ayo nggak apa-apa. Ya tadi kenapa nggak angkat tangan? Sini Tasya lagi cantik banget hari ini. Boleh, pokoknya buat Tasya everything deh. Ya. Sya inget ya, di belakang bagi hasil. Sini sayang. Aku nggak larang loh. Boleh kan? Desember, no excuses. October, look inside. August, all the good things. Okay. July, purity and heartly. Bukan Purity and Heartly, itu temanya Camp Anniversary. Berarti July itu Great Through Faith. June itu It Is Over Until It's Over. Ya, udah. May If Only. Oke, tepuk tangan buat Tasya. Luar biasa ya. Satu lagi ya Bapak Ibu ya, yang ini muda nih. Siap-siap Dep, ini mudah. Aduh maaf nih, ini bukan tidak ada pesan sponsor, tapi ini pertanyaan dari tim acara. Sebutkan nama lengkap tim pengembalaan.
Dewi, silakan. Suara kamu itu yang bikin menang. Ayo Dewi, jangan bikin malu Dewi. Ya siap-siap ya. Yang pertama Ibu Tio Mari, yang kedua Sutanto Fajar. Nama lengkap. Iya Ibu Tio Mari. Enggak usah lah pakai MPD. Yang kedua Pak Sutanto Fajar, yang ketiga Elvina Aileen Kristela, yang keempat Esther Laurita, yang kelima Esther Laurita Pangaribuan. Yang kelima Pongki Manurung. Atau ada lagi Pongki Alexander Manurung. Weh, sarangnya tulisan. Oke. Ada. Boleh minta tolong Om Tamto dan Tante Mari boleh memberikan hadiah. Yang mana kepada siapa? Hadiahnya besar banget. Terakhir itu kayaknya itu yang bawa tuh. Iya. Silakan. Wow. Brankas. Sepaket skincare. Wow, piala. Boleh difoto minta tolong salah satu tim acara. Selalu cantik. Ya, boleh? Puji Tuhan, terima kasih. Tepuk tangan buat para pemenang. Iya, Bapak Ibu sebentar kita mau memberikan persembahan yang terbaik. Saya memberi waktu untuk Bapak Ibu mempersiapkan. Persembahan dapat diberikan secara langsung. Persembahan juga bisa ditransfer. Kalau Bapak Ibu sudah siap, kita mau bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan buat hari ini. Sebentar kami mau memberikan persembahan yang terbaik. Tuhan, kami berdoa untuk setiap tangan-tangan yang memberi. Kiranya berkat Allah melimpah mengalir dalam hidup kami. Dan persembahan yang kami berikan merupakan suatu ucapan syukur kami di hadapan Tuhan. Karena kebaikan dan kesetiaan Tuhan yang tidak pernah berubah dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan yang baik, kami mau memberi dengan penuh ucapan syukur. Dalam nama Yesus Kristus, haleluya, amin. Selamat memberi, Tuhan memberkati. Hai dunia, gembiralah dan sambut rajamu. Di hatimu terimalah bersama bersyukur, bersama bersyukur, bersama-sama bersyukur. Hai dunia, elukanlah. Hai dunia, elukanlah rajamu penebus. Hai bumi, laut, gunung, lembah, bersoraklah terus, bersoraklah terus, bersorak-soraklah terus. Bapak Ibu yang sudah memberikan persembahan, kita sambil tepuk tangan buat Allah kita yang dahsyat. Hai dunia, gembiralah. Hai dunia, gembiralah dan sambut rajamu. Di hatimu terimalah bersama bersyukur, bersama bersyukur, bersama-sama bersyukur. Saya mengajak kita berdiri. Kita mau naikkan pujian ini.
Hai dunia elukanlah, hai dunia elukanlah Rajamu penebus. Hai bumi laut, gunung lembah, bersoraklah terus, bersoraklah terus, bersorak-soraklah terus. Kita mau siarkan sambil tepuk tangan buat Allah kita yang dahsyat. Siarkan di gunung, di bukit, dimanapun. Siarkan di gunung, di bukit, Sebaya. Siarkan di gunung, di bukit, dimanapun. Siarkan di gunung, di bukit, dimanapun. Hai, siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung lahirnya Al-Masih. Di waktu kau gembala menjaga dombanya, terpancar dari langit cahaya mulia. Hai, siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung lahirnya Al-Masih. Lahirnya Al-Masih. Lahirnya Al-Masih. Tepuk tangan yang paling meriah buat Allah kita yang dahsyat. Haleluya. Haleluya, kita mau tutup dalam doa. Mari Bapak Ibu, saudara-saudari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur buat hari ini. Terima kasih untuk penyertaan Tuhan yang luar biasa dalam perayaan Natal hari ini. Kami lihat betapa Tuhan mengasihi kami. Kami lihat betapa Tuhan rindu untuk kami selalu membangun hubungan kami dengan Tuhan. Bahkan menutup tahun 2024 ini, Tuhan mau supaya kami memastikan apakah kami tetap terhubung pada Tuhan. Apapun kondisi yang sedang kami hadapi, kami mau tetap melekat kepada Tuhan. Bapak, kami berdoa untuk seluruh kegiatan dari pelayanan kabar baik. Tuhan memberkati, kami membawa sekolah kabar baik. Biar sekolah kabar baik ini boleh menjadi salah satu cara Tuhan untuk membentuk putra-putri anak bangsa. Menjadi generasi yang memiliki karakter ilahi. Bahkan mereka menjadi pemimpin berkelas dunia. Di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan untuk jemaat Tuhan. Orang tua murid, setiap kami yang sudah hadir mengikuti ibadah baik secara onsite maupun secara online, diberkati Tuhan di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, sebentar kami mau pulang. Kami percaya Tuhan menyertai kami dan menuntun kami. Kami tiba ke tempat kami masing-masing dengan selamat dan membawa sukacita, damai Natal dalam hidup kami dan keluarga kami. Terima kasih Tuhan yang baik. Kami buka hati kami arahkan kepada Kristus, kami angkat kedua tangan kami. Tangan ini adalah tangannya menerima berkat-Mu, tangan yang sama juga adalah tangannya menjadi saluran berkat dari Tuhan kepada banyak orang. Saudaraku, terimalah kasih, sukacita, damai sejahtera berkat yang limpah dari Allah Bapa. Terimalah kuat kuasa dari Yesus Kristus Tuhan dan Raja. Dan terimalah penghiburan pertolongan dari Allah Roh Kudus. Itu semua dimateraikan oleh darah Yesus untuk terus menjadi milikmu, menjadi milikku, kini dan selamanya. Setiap kita yang diberkati Tuhan bersama dengan saya katakan, amin. Thank you, God bless you.